Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul Data Science and Technology Series yang berjudul Teknologi dan Manajemen Big Data. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir nih, di mana kita sebelumnya sudah membuat text file sebagai input yang akan diproses, kemudian application word count di Java, dan sekarang tinggal nge-run jobnya. Nah, yang perlu saya ingatkan ke teman-teman sekarang adalah, tadi kan kita sudah bikin ya Java application filenya, dan diekspor jadi jar. Nah, dari sini ketika kita ekspor, diperhatikan ini milihnya jar file dan kemudian export generated class files and resources. Jadi intinya adalah setelah kita selesai ekspor, kemudian ini semua export class files juga di checklist, di next, dan kemudian di finish. Nah, kita perlu verifikasi nih. Jadi kan disimpannya di home Cloudera, di wordCount.jar. Jadi kalau di double klik, ada nggak kelasnya? Nah, di sini kita tahu kita ada wordCount.class, ada mapnya, dan ada reduce-nya. Berarti kelas ini bisa dipakai gitu. Kalau misalkan teman-teman buka di .jar-nya, kemudian isinya cuma class path dan project, mendingan diekspor ulang supaya kelasnya tetap masuk. Karena pada akhirnya ketika kita nge-run jobnya, kita akan menggunakan si class file. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita mulai saja bagaimana mengimpornya. Caranya seperti biasa, kita pakai terminal. Kemudian sekarang sintaksnya adalah Hadoop jar, kemudian lokasi jar filenya. Jadi kita pilih local directory home Cloudera, kemudian namanya wordCount.jar, ya kan? Kemudian nama kelasnya kan berarti word count, dan kemudian nama input filesnya ada di mana. Berarti di sini saya masukin HDFS directory-nya. Jadi di user Cloudera word count, kemudian input files. Nah, output filesnya ada di mana? Berarti user Cloudera word count. Nah, karena kita tidak specify file ya, jadi nggak usah bikin dulu sih output filesnya di mana. Ini bisa aja kita pilih misalkan output test. Ya, jadi ini nggak perlu di mkdir dulu, dia akan otomatis ngebikin sendiri foldernya. Sekarang kita enter. Nah, dia connecting to resource manager, jobnya jalan. Jadi ada ya semuanya URL to track the job, running job. Kemudian kalau bisa lihat ada yang client submitted application. Nah, ini cuma satu file jadi simple. Cuma kalau banyak ya dia akan melakukan banyak tracking di sini. Gitu. Terus ini ada map, kemudian mapnya langsung selesai karena file kecil. Di sini juga dikasih tahu ya berapa millisecond, berapa second. Nah, kemudian keluarnya hasilnya. Ya, jadi dia report number of bytes read dan written, kemudian job countersnya, total time spent, MapReduce frameworknya, kemudian shuffle error ada nggak, kemudian sudah selesai di sini. Nah, ini artinya jobnya selesai, sekarang tinggal ngecek outputnya seperti apa. Nah, teman-teman udah tahu kalau output berarti pakai -ls. Tinggal user Cloudera word count tadi. Ada apa foldernya? Foldernya adalah output test. Jadi kita tinggal masuk ke output test. Ini output file 3 saya yang bikin sendiri. Jadi teman-teman jangan bingung. Nah, sekarang ketemu nih, ada dua items di dalam output test. Ada si success sama ada si part. Nah, hasilnya ada di part ini. Jadi sekarang tinggal pakai part R, kemudian 00000. Nah, di sini bukan ls, tapi cat ya, untuk read file. Nah, kelihatan deh counter ya. Jadi ini kan tadi tanda punctuation ya, makanya jadi lucu kayak gini. 1, kemudian ada tanda seru 1, ada apostrof, terus ada Arvika, Big Data, Hadoop, I 2 kali, dan sebagainya, learning 2 kali. Nah, dia sudah melakukan counting nih di sini. Nah, bayangin kalau file ada ribuan, lumayan seru ya. Jadi kita bisa dapat semua summary-nya langsung di sini. Gitu. Nah, sekarang belajar dari pengalaman tadi, jadi kita sudah selesai ya, bagaimana mengeran jobnya dan kemudian mendapatkan hasilnya secara instan gitu. Nah, sedikit insight, sekarang kalau kita memproses data yang big data, Hadoop ini akan sangat berguna. Seperti yang teman-teman lihat, dia bisa offline processing, batch processing, kemudian dia melakukan fungsi map dan reduce-nya, mengkoordinirnya sendiri. Nah, ada shuffle juga di situ. Tapi kalau file yang kecil, ya mungkin tidak terlalu berasa efeknya gitu, bahwa ini bisa menghasilkan analisis yang lebih cepat gitu. Kemudian selain itu, ketika
kita bekerja sebagai seorang big data developer, kita akan menulis application atau script untuk memproses satu file. Nah, kalau kita punya banyak file, tetap kita bisa menggunakan tadi si script yang sama. Jadi kita nggak perlu nambah import atau manggil function yang untuk mengatur distribusi si datanya. Dia akan berjalan secara otomatis dikerjakan oleh Hadoop gitu. Jadi enaknya adalah bisa menghemat waktu. Nah, sekarang kalau udah selesai seperti ini, kita bisa exit aja atau di close. Kemudian teman-teman lihat di sini ya, di close aja. Ini juga Eclipse-nya bisa di close. Kemudian, nah teman-teman untuk menyelesaikan sesinya, nah karena ini cuma coba-coba, jadi tinggal di close dan sebenarnya bisa langsung pilih power off the machine. Ini yang paling aman. Karena ya udah berarti virtual machine-nya mati. Tapi kalau nanti teman-teman udah run di production tidak akan ada power off, biasanya paling cuma untuk standby aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari bagaimana menjadi seorang big data engineer yang menggunakan Hadoop. Terima kasih dan sampai jumpa.